fatwa-fatwa ulama dulu, ucapan selamat hari Natal itu hukumnya haram. Mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain hukumnya haram. Setelah kemerdekaan, negara-negara Arab ini merdeka, pecah belah, ini mulai ada fatwa-fatwa para ulama, terutama para ulama yang dekat dengan penguasa, memfatwakan boleh mengucapkan selamat hari Natal. Lama-lama mengucapkan selamat hari Natal gak cukup. Akhirnya apa? Ada saudara-saudara kita membantu acara Natalan. Bantunya bagaimana? Menjadi petugas security, keamanan. Lama-lama menjaga di luar gak cukup, akhirnya masuk ke dalam. Masuknya bagaimana? Kalau tahun-tahun kemarin yang masuk ke acara Natalan itu bawa hadroh, bawa rebana, baca sholawat. Yang sekarang ini bukan baca sholawat, tapi nabuh rebana, ya, pukul rebana untuk lagu-lagu mereka. Setelah bulan Syawal 1 Muharram, itu tahun baru kita. Masehi ini tahun barunya Kristen sebenarnya, bulan ini. Tapi sekarang ini mengapa pakai tahun Masehi? Karena menjelang kekalahan umat Islam tahun 1840, Khilafah Utsmaniyah di Turki anggarannya lagi defisit, akhirnya butuh pinjaman ke Eropa waktu itu. Sultan Utsmani ini butuh pinjaman ke Inggris dan Jerman. Nah, Inggris dan Jerman ini mau memberi pinjaman asalkan kalendernya yang digunakan dua, tidak hanya menggunakan kalender Hijriyah, tapi juga menggunakan kalender Masehi. Akhirnya sejak tahun itu umat Islam mulai menggunakan kalender Masehi untuk urusan keuangan pada waktu itu. Kalau baca dalam sejarah Ottoman atau sejarah Khilafah Utsmaniyah di Turki seperti itu. Dan ini memang sesuai dengan nubuat yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Sungguh kamu akan benar-benar meniti, kamu akan benar-benar mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit, hingga seandainya orang-orang sebelum kamu meniti, melalui atau memasuki lubang biawak, kamu akan memasuki juga. Artinya seandainya orang di luar Islam itu melakukan melalui jalan yang sempit, yang tidak ada jalan tembusnya, kita akan melalui juga, katanya, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Artinya umat Islam ini akan mengikuti mereka, akan mengikuti Yahudi, Nasrani. Dan ini bukan motivasi. Hadis ini sebenarnya peringatan agar kita tidak mengikuti jejak mereka dalam urusan keagamaan. Dan benar memang umat Islam ini benar-benar mengikuti mereka. Tadi malam walaupun diguyur hujan, ya, hujan tadi malam lebat sekali di daerah Pekanbaru ini.
Kita bersyukur tadi malam hujan agar tidak ada acara tahun baru. Begitu masuk jam 00 sepertinya mercon di mana-mana. Mercon di mana-mana. Oh, ada juga ternyata tahun baru itu. Dan ini bukan hanya tahun baru Hijriyah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, bahkan sampai atribut-atribut agama lain seperti acara Natalan yang di tempat-tempat umum sekarang ada atribut-atribut Natalan, itu juga diikuti juga. Ini memang benar-benar miris ya terjadi bagi saudara-saudara kita. Ini seperti ini bukan hanya tidak sesuai dengan amalan Al-Quran dan Sunnah, tapi ini memang termasuk pelanggaran karena berkaitan dengan agama lain, mengikuti tradisi agama lain. Ini umat Islam ini mengikuti mereka selangkah demi selangkah. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum umat Islam ini terpecah belah, fatwa-fatwa ulama dulu, ucapan selamat hari Natal itu hukumnya haram. Mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain hukumnya haram. Setelah kemerdekaan, negara-negara Arab ini merdeka, pecah belah, ini mulai ada fatwa-fatwa para ulama, terutama para ulama yang dekat dengan penguasa, memfatwakan boleh mengucapkan selamat hari Natal. Lama-lama mengucapkan selamat hari Natal gak cukup. Akhirnya apa? Ada saudara-saudara kita membantu acara Natalan. Bantunya bagaimana? Menjadi petugas security, keamanan. Lama-lama menjaga di luar gak cukup, akhirnya masuk ke dalam. Masuknya bagaimana? Kalau tahun-tahun kemarin yang masuk ke acara Natalan itu bawa hadroh, bawa rebana, baca sholawat. Yang sekarang ini bukan baca sholawat, tapi nabuh rebana ya, pukul rebana untuk lagu-lagu mereka. Mang ikut terpengaruh ke situ. Dan ini para ulama kita sepertinya banyak yang membiarkan masalah ini, kurang peka, ya mungkin karena tidak tahu atau bagaimana. Ini memang benar-benar miris ya, keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Ini tantangan bagi umat Islam. Dan cara seperti ini menarik umat Islam sedikit demi sedikit, itu bagian dari cara kristenisasi. Karena banyak kasus di Jawa, entah kalau di Sumatera ada apa enggak itu. Jadi orang-orang Islam itu satu kampung dikristenkan. Caranya pertama kasih bantuan sembako, dan mereka agak diajak tiap bulan kasih sembako. Lama-lama setelah akrab diajak ke gereja. Ketika ke gereja mereka agak diajak masuk Kristen, cuma diajak ngumpul-ngumpul aja. Lama-lama akhirnya dibawa ikut Kristen. Dan ini terjadi di mana-mana, terutama di daerah yang mayoritas Kristen. Ada kawan saya, seorang ustadz yang tinggal di Manado, berdakwah di Manado. Beberapa hari yang lalu nelpon saya. Saya tanya, ini di mana? Saya di Surabaya, Kiai. Loh, enggak di Manado. Sebelum tanggal 25 saya ke Surabaya. Ada acara apa? Bukan ada acara. Karena sekarang ini undangan tambah masif, tambah banyak. Tahun-tahun dulu kita ini karena tetangganya banyak Kristen, orang Kristen ini menyebarkan undangan untuk mengikuti hari raya di gereja dan hari raya di rumah-rumah. Dan yang diundang tuh sedikit, paling cuma diundang satu kali. Sekarang ini undangannya banyak katanya. Diundang ikut misa di gereja, kemudian diundang ke rumah mereka,
makan makanan hari Natal. Karena undangan banyak, kita melarikan diri, akhirnya pergi ke Surabaya. Karenanya kita ini beruntung ya, tinggal di Pekanbaru ini gak ada undangan seperti itu. Ya mungkin ada yang dapat undangan, dan itu hukumnya bagaimana? Ya gak boleh, karena ini urusan agama. Fatwa ulama kita pada masa lalu itu mengharamkan. Ini sebenarnya sudah selesai ya, acaranya sudah selesai beberapa hari yang lalu. Tapi ini pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa pada acara tadi malam. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tema yang kita bicarakan pada malam ini adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ini beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kelompok-kelompok Islam yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini hanya bukan propaganda, tetapi memang sungguhan. Sekarang ini, sejak beberapa waktu yang lalu lah, atau mungkin menjelang kemerdekaan, sejak munculnya dan menyebarnya faham Wahabi atau Salafi Wahabi di negeri kita, mereka ini membawa propaganda atau opini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu hanya propaganda. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya propaganda. Tujuannya apa? Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini tujuannya agar kita meninggalkan ulama-ulama kita dulu. Di mana ulama-ulama kita dulu di dalam beragama mengikuti sistem bermadhab. Lalu mereka mengatakan taklid di dalam agama tidak boleh, gak boleh bermadhab, harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini propaganda seperti ini bahaya, saudara. Mengapa bahaya? Berarti ini menuntut semua masyarakat termasuk orang awam itu mengetahui dalil. Padahal mewajibkan orang awam mengikuti dalil, mengetahui dalil, ini bukan konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah berkata, yang mewajibkan orang awam mengikuti dalil itu Mu'tazilah dulu, aliran sesat. Kalau orang awam ini nggak perlu tahu dalil, karena dalil ini bukan urusannya orang awam. Dalil ini urusannya orang alim. Kalau orang awam ini disampaikan dalil gak faham sama dalil. Kadang-kadang ya baca bahasa Arab itu tidak ngerti. Sampai-sampai ini menjadi menjadi candaan di kalangan kiai-kiai Jawa. Orang Ahlus Sunnah ini kalau sholat mau takbiratul ihram biasanya baca usolli fardhus subhi rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, baca usolli. Akhirnya diserang oleh orang-orang Wahabi yang awam, tidak boleh baca usolli. Mengapa? Itu bid'ah, tidak ada hadisnya. Kebetulan Wahabinya orang Jawa, dan yang Aswaja ini orang Jawa. Yang Aswaja agak pandai. Akhirnya apa? Enggak. Memang usolli itu ada hadisnya. Di mana hadisnya? Shallu kama ra'aitu muni usolli. Cuma satunya dijawakan. Mestinya maknanya shallu kama ra'aitu muni. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku usolli, aku salat. Sama orang Jawa dibilang muni usolli. Muni usolli, bunyi usolli. Jadi kalian sholat bunyi usolli. Ini ada.
Ini jadi candaan saja sebenarnya. Karena orang awam diwajibkan mengetahui dalil. Orang awam itu gak harus mengetahui dalil. Mengapa gak harus? Karena memang gak semua orang itu ahli dalil. Wong di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahli fatwa itu hanya 10 orang. Hanya 10 orang yang mufti, yang mencapai derajat mufti dalam berbagai bidang. Kalau secara keseluruhan cuma fatwanya jarang-jarang, itu sekitar 200 orang di kalangan para sahabat yang fatwanya diriwayatkan. Artinya gak semuanya mufti. Para sahabat saja gak semuanya mufti, apalagi bukan sahabat. Padahal para sahabat itu adalah murid-murid yang dididik dan dikader oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Salafi Wahabi itu bahaya, karena memang tidak sungguhan. Mengapa tidak sungguhan? Pertama ya, propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan. Yang disampaikan biasanya hanya beberapa ayat saja. Itu kalau mereka. Dan ayat yang sering digiring oleh mereka itu biasanya ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Biasanya itu yang sering disampaikan. Ayat-ayat yang lain tidak disampaikan. Mengapa tidak disampaikan? Yang bersangkutan kadang belum pernah belajar tafsir dari awal sampai akhir. Kemudian lagi yang kedua, kembali kepada sunnah juga begitu. Kembali kepada sunnah itu maksudnya bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang dipahami oleh para ulama ahli hadis, bukan. Kembali kepada sunnah itu biasanya hanya beberapa hadis, dan yang paling sering disampaikan hadis oleh mereka itu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu kembali kepada sunnah. Kemudian lagi ini lagi ya, mereka ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pengertiannya ditahrif oleh mereka. Kembali kepada Al-Quran itu maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan secara salah. Kok ditafsirkan secara salah? Ini memang dinubuatkan, disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, dianjurkan, tapi di sini Rasulullah khawatir. Mengapa khawatir? Berarti di sini ada masalah. Masalahnya di mana? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Bacaannya fasih, suaranya merdu, menjadi imam, jamaahnya ramai. Wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Qurannya indah, menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin mengajar Al-Quran, mengajar tahsinul Quran, buka rumah-rumah tahfidz, membangun masjid, mengajak orang-orang kembali ke masjid. Setelah begitu ghayyarahu ila masya Allah, orang tersebut merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Al-Quran dirubah, saudara. Setelah ajaran Al-Quran dirubah, fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri, lalu dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran, dan ajaran Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayif,
lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh dengan pedang. Mengapa diserang dengan pedang? Waramahu bisyirki, dan dia menuduh tetangganya telah syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik, yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah SAW menjawab, balir rami, justru orang yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, ini artinya apa saudara? Di akhir zaman, tanda-tanda aliran sesat itu tampilannya agamis. Penampilannya itu agamis sekali. Itu tanda-tanda salah satu ya aliran sesat. Dan ini jangan dipukul rata. Nanti kalau ada imam kita fasih ya, seperti imam yang tadi masuk hadis ini, ya bukanlah. Yang hadis ini yang wahabi-wahabi itu. Karenanya yang ahlus sunnah ini perlu juga ya, yang jadi imam yang tahsirul Quran itu fasih-fasih. Karena ini keluhan dari masyarakat di Pekanbaru, khususnya Riau, Kampar dan sekitarnya. Saya beberapa kali ditanya, Kiai, kenapa yang ngajar tahsirul Quran di Pekanbaru banyak orang-orang Wahabi katanya. Ini repot, boleh enggak ngaji sama mereka? Lah anak-anak kita, kader kita harus ada yang fasih agar tidak terhanyut pada mereka. Karena di dalam hadis ini diterangkan tanda-tanda, salah satu tanda aliran sesat di akhir zaman. Maksudnya sesat mengajak orang meninggalkan ajaran agama, justru orangnya kelihatan agamis. Kok kelihatan agamis? Baca Qurannya bagus, fasih, mengajar Al-Quran. Cuma ajaran Al-Quran dirubah oleh dia. Loh kok bisa ajaran Al-Quran dirubah oleh dia? Perkara yang tidak syirik mereka syirikkan. Dalilnya pakai Al-Quran yang mereka salah fahami. Perkara yang tidak bid'ah mereka bid'ahkan. Pakai apa? Pakai Al-Quran yang mereka salah fahami. Perkara yang tidak haram mereka haramkan. Pakai Al-Quran juga, cuma mereka salah faham. Dan mereka terus di dalam kesalahfahaman itu. Dan ini banyak kasus saudara yang seperti ini, kasusnya itu banyak sekali. Mereka ini pakai dalil Al-Quran, Al-Quran disalah artikan. Setelah artinya dibuat salah oleh mereka, orang yang beramal dengan Al-Quran dianggap bid'ah, keluar dari Al-Quran. Lalu mereka katanya yang ikut Al-Quran dan hadis. Dan ini pengaruhnya banyak yang terpengaruh dengan ajaran ini, dengan ajaran yang bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Ini sangat berbahaya saudara. Ini terjadi di mana-mana, Salafi Wahabi seperti itu. Karenanya para asatid di mana-mana ini perlu memang bikin acara, kemudian kontennya, isinya menjelaskan bagaimana sebenarnya ajaran Al-Quran yang sesungguhnya, ajaran Sunnah yang sebenarnya itu juga bagaimana. Ini perlu. Mengapa? Agar masyarakat tidak terpengaruh dengan faham-faham baru yang menggunakan dalil Al-Quran, tetapi pada dasarnya untuk merubah umat Islam, mengajak umat Islam keluar dari ajaran Al-Quran. Dan ini contohnya banyak sekali. Ini contoh yang sangat kental dengan kita, orang-orang yang rajin ke masjid. Masyarakat kita ini di Indonesia sejak dulu kalau habis sholat itu zikirnya pakai zikir keras, zikir jahar. Kemudian habis sholat kadang langsung bersalaman, kadang setelah doa baru bersalaman, setelah doa bersama. Ini masjid ini kalau dimasuki Salafi Wahabi biasanya gak ada itu, zikir keras gak ada, doa bersama gak ada, salaman gak ada. Malah kalau orang ngajak salaman mereka tersinggung. Kadang-kadang selain tersinggung, mereka ini mukul sama yang ngajak. Diajak salaman dipukul. Ini kasus
terjadi sungguhan ini di mana-mana. Ini sebenarnya bagaimana? Yang benar sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat kita, walaupun kita agak menyalahkan. Karena zikir setelah sholat itu sangat dianjurkan. Cuma tata caranya itu perlu jahar apa enggak tergantung. Kalau masyarakatnya kebanyakan masyarakat awam, kalau imamnya zikir pelan, malah jamaahnya tidak berzikir, imam ini dianjurkan zikir jahar. Mengapa dianjurkan zikir jahar? Agar jamaah ikut zikir, kemudian memimpin doa bersama. Mengapa memimpin doa bersama? Kalau gak ada doa bersama, makmum kita ini gak tahu caranya doa habis sholat. Cara baca doa bagaimana tuh gak tahu. Mengapa? Ya karena gak pernah belajar memang. Kapan mereka mau doa kalau gak dipimpin? Dan ini memang zikir jahar ini zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mazhab kita, mazhab Syafi'i tidak menganjurkan zikir jahar, tetapi kata beliau, kalau zikir jahar ini untuk pendidikan, agar orang tahu caranya zikir, maka imam dianjurkan zikir jahar. Kita ini dianjurkan karena termasuk pendidikan. Kalau tidak zikir jahar, masyarakat ini gak zikir. Karenanya Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis, karena Rasulullah SAW idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari sholatnya, beliau berzikir dengan suara yang paling nyaring. Beliau ini suaranya nyaring, para sahabat dengar semua. Karenanya para sahabat tahu bacaan zikir yang dibaca Rasulullah SAW setiap selesai sholat. Mengapa tahu? Kira-kira kalau sahabat tahu bacaan zikir habis sholat, secara logika Rasulullah itu zikirnya dibaca pelan apa nyaring? Berarti nyaring. Begitu dalil seperti ini disampaikan, orang-orang Wahabi bingung. Akhirnya apa? Kata mereka, gak apa-apa zikir nyaring, tapi imamnya saja. Terus jamaahnya gak boleh. Mengapa gak boleh? Karena bid'ah. Jawaban kita, gak bid'ah juga jamaah pakai zikir nyaring. Mengapa? Jamaah pertama dalam Islam, jamaahnya Rasulullah SAW, zikirnya juga nyaring. Karenanya diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Musnad Ahmad, semuanya meriwayatkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'as saud bidzikri hina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat itu zikirnya jahar juga. Dan ini yang lucu saudara, jamaah salafi wahabi kalau bermakmum di masjid kita, mereka biasanya milih shaf paling depan di belakang imam. Begitu imamnya baca zikir nyaring, mereka langsung demo turun duluan. Ini banyak kasus, sehingga di daerah saya pernah gaduh dulu. Ada sekolah perguruan tinggi wahabi, kalau sholat zuhur mahasiswanya tuh ke masjid-masjid sekitar dan berdiri di depan. Begitu zikir langsung turun duluan. Maksud mereka apa? Maksud mereka ini hajar. Saya tanya sama mantan wahabi, kenapa orang-orang wahabi begitu? Itu kami dulu kiai katanya. Kenapa? Hajar. Hajar itu artinya melawan kemungkaran. Saya bilang yang mungkar mereka sebenarnya, bukan kita. Mengapa mungkar? Karena di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu menulis bab qiyamin nas, babun tiwarin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan bahwa jamaah itu beranjak dari tempat sholat menunggu imamnya. Imam bangun baru jamaah bangun, itu yang sunnah. Kata para ulama, jamaah ini meninggalkan tempat sholat berjamaah itu kapan?
Ulama khilaf, ada yang mengatakan kalau imamnya berdiri baru jamaah ikut berdiri. Ada yang mengatakan imamnya berdiri duluan baru jamaahnya. Ada yang mengatakan bareng. Kalau yang berdiri duluan, imamnya belum berdiri, lalu jamaahnya berdiri duluan, ini namanya tidak sesuai sunnah namanya. Tapi gak apa-apa kalau memang ada hajat. Itu dalam Sahih Bukhari diterangkan seperti itu. Nah, mengapa makmum ini menunggu imam untuk berdiri dari tempat sholat? Karena para sahabat dulu begitu. Rasulullah SAW setelah salam Rasulullah baca zikir, baca doa. Rasulullah baca zikir dan doa. Dan para sahabat ya ikut memang, nggak turun. Baru faidha qam, dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya dari Ummu Salamah, faidha qama Rasulullah SAW qamar rijal, apabila Rasulullah SAW telah beranjak berdiri dari tempat sholat, maka jamaah laki-laki baru berdiri. Itu caranya, bukan meninggalkan duluan. Ini memang aneh sekarang ini. Kemudian sehabis itu bersalam-salaman. Mengapa bersalam-salaman? Ini dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi. Jamaahnya Rasulullah dulu bersalaman dengan Rasulullah SAW, dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karenanya kita ini bersyukur ya, senang di Pekanbaru ini setiap malam Jumat ada kajian Sunanul Mustafa, yaitu mengkaji Sahih Bukhari. Kemudian ada kajian kitab Muwatta Al-Musnad malam apa itu? Subuh Ahad ya. Oh sekarang mestinya ini mestinya kitab Muwatta. Saya gak tahu kalau kitab Muwatta. Mestinya kitab Muwatta sekarang ini. Ini mengapa? Ini dengan mengkaji Sahih Bukhari, masyarakat itu tahu siapa sebenarnya yang beramal sesuai dengan sunnah. Dan ini bukan hanya tata cara zikir setelah sholat yang dibid'ahkan oleh mereka, yang diajak kembali pada Quran dan hadis. Sampai sholat pun juga begitu. Masyarakat kita ini dari dulu sebelum sholat Jumat biasanya sholat qobliyah Jumat. Kalau masjidnya Salafi Wahabi ada nggak sholat qobliyah Jumat? Nggak ada ya? Nggak ada sholat qobliyah Jumat. Kalau kita ini azan Jumatnya berapa kali? 2 kali. Mereka 1 kali. Kita mengapa 2 kali? Kita ini 2 kali karena dalam Sahih Bukhari azan 2 kali. Riwayat Imam Bukhari, azan yang pertama yang kita lakukan itu tambahan dari salah seorang khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka gak mau azannya Sayyidina Utsman, gak mau azannya Sayyidina Utsman, mereka tidak mau, gak mau sholat qobliyah Jum'ah. Sudah dibuatkan azan 2 kali, mereka gak mau. Dan yang membuat Sayyidina Utsman, gak mau mereka. Lalu qobliyah Jumat gak mau juga. Mengapa gak mau? Kata mereka tempatnya di mana? Sholat ya setelah azan pertama itu baru sholat qobliyah Jumat. Sudah ada. Dan Imam Bukhari menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Makanya di Sahih Bukhari ada hadis, ada bab ya, babus sholati rak'atain qoblal Jum'ah wa ba'daha rak'atain. Bab anjuran sholat sunnah qobliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dan Imam Bukhari di situ dalilnya, dalil sholat qobliyah Jumat yang pertama dalil umum ya, dalil umum itu dalil anjuran sholat antara azan dan iqamah. Yang kedua dalil khusus cuma pakai kias, dikiaskan dengan sholat qobliyah zuhur. Artinya apa? Yang kita lakukan di Indonesia warisan dari ulama-ulama dulu, bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i, ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu galau, dan tidak perlu terpengaruh dengan faham baru yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikut ulama-ulama kita dulu, para buya yang hidup pada masa Sultan Syarif Qasim.
Di mana para ulama Riau ini, kalau saya perhatikan, ulama-ulama Riau yang dulu itu bukan belajar di sini, tapi belajarnya ke Arab. Saya jumpa ustadz-ustadz itu ada yang kakeknya katanya alumni Mekah pada masa dulu sebelum kemerdekaan. Artinya memang dari Arab, bukan Arab yang sekarang ini, tapi Arab yang benar pada masa dulu. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kajian subuh ini. Kajian Al-Musnad ya, dalam kajian subuh ini. Selanjutnya kita isi dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, ada waktu 15 menit. Silahkan yang mau mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya singkat-singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mau nanya, kan banyak Wahabi mengatakan itu Allah itu bersemayam di aras ataupun bertempat, seperti dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Pak Kiai. Gimana tuh Pak Kiai? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini pertanyaannya menanggapi Wahabi yang mengatakan Allah bertempat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama, mayoritas umat Islam, Allah itu maha suci dari tempat. Makanya kita ini habis sholat baca subhanallah 33. Subhanallah itu artinya apa? Allah maha suci. Maksudnya maha suci, Allah itu suci dari apa? Allah itu suci dari segala kekurangan. Yang kedua, setelah menyucikan Allah dari kekurangan, lalu baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Mengapa Allah dipuji? Allah itu dipuji karena Allah itu maha sempurna secara mutlak. Setelah menyucikan Allah dari kekurangan, lalu kita menyematkan kesempurnaan kepada Allah secara mutlak. Setelah kita ini menyempurnakan Allah secara mutlak, lalu membaca Allahu Akbar. Allah maha besar. Apa maksudnya Allah maha besar? Allah itu lebih agung, lebih besar daripada yang kita sucikan dan kita sematkan kesempurnaan pada zatnya. Ini maksudnya bacaan zikir sehabis sholat. Termasuk Allah itu maha suci, Allah itu maha suci dari tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah maha suci dari tempat. Lalu bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Para ulama menganggap ayat ini termasuk ayat mutasyabihat, ayat yang serupa maknanya. Kalau ulama salaf menafsirkan istawa itu artinya bukan bersemayam. Istawa itu ditafwid. Istawa itu artinya Allah beristiwa pada arasy. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu maknanya. Kalau ulama khalaf, ulama tahun 300 ke belakang, istiwa itu artinya apa? Allah itu berkuasa pada arasy, bukan bersemayam. Mengapa begitu? Kata para ulama, sesuai dengan ayat Al-Quran, ya, dasar Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu artinya ayat yang jelas maknanya. Mutasyabihat itu ayat yang tidak jelas atau maknanya yang serupa. Ayat mutasyabihat maknanya dikembalikan pada yang muhkamat. Yang muhkamat ayat mana? Yang muhkamat ini ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya apa? Ya, maknanya termasuk laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah.
Karena Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun selain Allah ini semuanya bertempat, maka Allah tidak bertempat. Mengapa Allah tidak bertempat? Allah itu bukan benda. Yang butuh tempat itu biasanya benda atau sifat benda. Allah bukan benda, Allah bukan sifat benda. Kalau ditanya Allah itu apa? Kalau secara akidah jawabannya mukhalafatu lil hawadits. Ya Allah itu tak serupa dengan perkara baru. Yang kita gambarkan dalam pikiran ini kan perkara baru semua. Allah tak serupa. Kalau perkara baru butuh tempat. Perkara baru ini ada kalanya benda, ya. Yang namanya benda butuh ruangan kosong. Itu benda namanya. Benda itu ada benda padat, ada benda halus. Kalau benda padat bisa dipegang, kalau benda halus gak bisa dipegang. Contohnya seperti cahaya, itu kan benda. Seperti ruh, itu juga benda. Kalau sifat benda butuh pada benda sebagai tempat. Seperti warna putih, itu butuh pada benda untuk ditempati warna. Seperti panas, hangat atau dingin, butuh benda untuk panas atau dingin. Kalau benda butuh ruangan hampa, ruangan kosong. Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Kalau Allah bukan benda, bukan sifat benda, lalu apa? Jawabannya laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Jawabannya seperti itu. Kalau dalil Al-Quran Allah tidak bertempat, ya dalil tadi itu. Bisa pakai dalil lain. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh pada semesta alam, tidak butuh tempat atau tidak butuh apa-apa. Kalau dalil Al-Quran. Kalau dalil hadis lebih banyak lagi. Apa dalil hadis? Antal zahir falaysa fawqaka syai'. Doa Rasulullah SAW yang dianjurkan bagi orang yang banyak hutang. Antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau maha jelas, di atasmu tidak ada sesuatu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkau maha tersembunyi, di bawahmu tidak ada sesuatu. Kata para ulama, kalau di atas Allah gak ada sesuatu, di bawahnya gak ada sesuatu, berarti Allah tidak bertempat. Karena kalau bertempat, di bawahnya ada sesuatu, mungkin di atasnya ada sesuatu. Itu konsekuensi sesuatu yang bertempat. Allah maha suci dari tempat. Nah, kita di dalam masalah ini kembali kepada sifat 20. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pertanyaan lagi? Oh, itu ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sesuai dengan judul kita, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini Ustadz mengingat jamaah aswaja ini secara awam banyak sekali beramal itu kurang ilmunya Ustadz. Jadi definisi dan ciri-ciri aswaja itu sendiri kami ini Ustadz kadang-kadang pun tak tahu Ustadz. Banyak yang tak tahu Ustadz. Jadi Ustadz, kalau saya menyelamatkan jamaah aswaja dari aliran Salafi dan Wahabi, kalau kata saya nih Ustadz. Karena Ustadz, dengan kurangnya ilmu itu dan keinginan untuk beribadah ini sekarang udah kuat. Jadi sementara kesempurnaan sholat itu contohnya Ustadz adalah dengan bacaan yang sempurna. Artinya bacaan Al-Quran kita itu mesti benar tajwidnya, makhrajnya. Nah, sekarang
jamaah ini mencari Ustadz bagaimana untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka dengan belajar tahsin. Dan kita di Aswaja ini di sini kurangnya Ustadz, kurangnya itu menyediakan fasilitas-fasilitas itu, sementara Salafi menyediakan fasilitas itu. Jadi PR mungkin bagi kita nih Ustadz, pertama itu tadi itu bagaimana menyiapkan sarana tahsin supaya jamaah Aswaja ini bisa belajar menyempurnakan Al-Quran mereka supaya menjadi lebih benar. Terus Ustadz, kalau dilihat dari cara berpakaiannya Salafi ini, itu terutama wanita, itu kan menunjukkan betul-betul mereka itu Ustadz, memang betul-betul jilbabnya panjang itu kan, jadi sudah mencermin betul agamis sekali. Jadi sepertinya kita Aswaja nih salah, maksudnya tuh tidak kurang, inilah yang benar. Nah itu yang dilihat cara mata, padahal sebenarnya Aswaja itu kalau dilihat dari, mungkin kalau kita berilmu, Aswajanya berilmu dan mau menjalankan, sepakat 4 mazhab ini masalah hijab ini sepakat itu cadar tuh, saya pernah dengar itu katanya pun wajib Ustaz. Tapi di kalangan kita sendiri masalah jilbab aja masih diperdebatkan. Itu selanjutnya Ustaz. Terus lagi masalah keberatan qada sholat ini Ustaz. Bagi sebagian ibu-ibu yang udah tua, untuk mengqada sholat ini terasa berat. Sementara kalau di Salafi itu tak ada qada sholat ini Ustaz. Satu lagi ya Ustaz. Terus apa ini lagi nih? Jadi Ustaz, pertanyaannya apa ini ya? Ya sudah 3 itu kan, cukup itu, masih kurang lagi. Jadi cukup itu Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya sampaikan Ustaz. Yang pertama ya, memang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya bagaimana? Kalau ciri-ciri Ahlus Sunnah di Indonesia, di dalam fikih ikut mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari dan tasawuf atau sufi. Kalau orang Riau, tarikatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah. Kalau tidak bermazhab berarti bukan Ahlus Sunnah. Kalau akidahnya bukan Asy'ari berarti bukan Ahlus Sunnah. Kalau tidak bertasawuf, kalau anti tasawuf berarti bukan Ahlus Sunnah juga. Ciri-cirinya itu. Masalahnya di Riau, sebenarnya bukan cuma di Riau, tapi mungkin keluhan di berbagai Indonesia. Kita ini kan beramal sesuai dengan Ahlus Sunnah. Umat Islam yang tidak beramal itu ramai di Riau ini. Dan di Riau ini ya, yang ramai kajian-kajian keagamaan Pekanbaru, kemudian Kampar sebagian daerah, lalu Dumai, Duri, itu aja yang ramai kajian. Kalau daerah-daerah lain itu gak ramai kajian, malah masjid-masjidnya gak pernah bikin acara momen-momen, acara-acara. Karena saya sering banyak keliling di Riau ini, banyak keliling. Artinya yang tidak beramal itu banyak. Kadang-kadang satu keluarga gak sholat, tapi mereka kalau keluar pakai kerudung ya pakai kerudung, orangnya gak pernah sholat. Kadang jumpa pakai peci, gak pernah sholat juga, hanya formalitas. Artinya Islam KTP. Ini masyarakat kita. Jadi PR para asatid, PR semuanya ini bukan hanya yang beramal tidak sesuai sunnah, malah yang gak beramal ramai juga. Yang gak beramal.
Ini yang pertama, ini PR. Yang kedua, masalah tahsinul Quran. Tahsinul Quran ini memang keluhan dari beberapa tempat selama saya safari di Pekanbaru. Katanya di Kampar dan Pekanbaru ini yang ngajar tahsin itu banyak orang Salafi Wahabi. Betul. Ini PR ini, terutama Masjid An-Nur ya, BPIR, Dompet Duafa, YTWU, ini gimana mengatasi ini? Jadi agar membuka tahsin Al-Quran yang ditangani oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena problem, dan banyak kok orang-orang Ahlus Sunnah yang bacaannya fasih-fasih itu, yang levelnya memang internasional qori-qorinya. Maksudnya makhraj hurufnya yang betul itu banyak di Indonesia. Ya cuma kadang-kadang karena muridnya santrinya banyak, akhirnya gak sempat mengatasi jamaah. Ini memang perlu diatasi. Kemudian yang kedua, masalah pakaian. Pakaian perempuan. Kalau pakaian perempuan ini batasan aurat perempuan, batasan aurat wanita itu ya, kalau mayoritas ulama ini kan khilaf, apakah wajib pakai cadar apa enggak. Para ulama ketika menafsirkan ayat ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah orang-orang perempuan mukminah, orang perempuan beriman menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak darinya. Artinya yang boleh ditampakkan. Ini ulama khilaf. Kalau menurut Abdullah bin Mas'ud, perhiasan yang boleh ditampakkan itu hanya busana, sedangkan wajah itu wajib ditutup kecuali kedua mata. Itu mazhabnya Abdullah bin Mas'ud. Makanya perempuan wajib pakai cadar. Kalau menurut jumhur, mayoritas ulama, Ibnu Abbas, Al-Auza'i, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Jubair dan lain-lain, perempuan itu jangan menampakkan perhiasannya kecuali sesuatu yang tampak. Yang tampak ini artinya apa? Yang tampak ini wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau menurut mayoritas ulama ya, wajah dan kedua telapak tangan wanita ini bukan aurat, jadi boleh ditampakkan. Ini menurut Ibnu Abbas dan mayoritas ulama. Lalu ada pendapat yang lebih longgar lagi. Siapa? Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, telapak kaki wanita itu boleh ditampakkan. Jadi gak wajib pakai kaos kaki. Kayaknya masyarakat Indonesia walaupun fikihnya Syafi'i, tapi yang perempuan rata-rata Hanafi. Mengapa gak pakai kaos kaki? Terutama yang kerjanya bertani. Kalau petani lalu ke sawah-sawah, repot pakai kaos kaki. Karena biasanya waktu menanam padi itu sandal dilepas di pinggir. Saya ini kan petani kan di Jawa itu punya sawah. Kalau pakai sandal, pakai apa, nanti ya ada di dalam tanah, gak bisa diangkat itu. Makanya ikut mazhab Hanafi. Lalu ada yang lebih longgar lagi, ulama salaf, Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini muridnya Imam Hanafi. Apa? Perempuan itu boleh membuka lengannya. Lengannya gak wajib ditutup. Terutama yang jualan rujak ya, apa namanya, yang di warung yang kerja gini-gini. Kalau diginikan repot itu. Atau kerja apa? Jadi boleh ini. Zero apa namanya, lengan itu ini bu, kalau ini hasta kan, kalau ke atas ini gak boleh. Itu yang paling longgar. Jadi ulama salaf itu pendapatnya seperti itu. Nah kalau yang buka kerudung
itu sudah melanggar ijma itu. Karena ada ya sebagian orang yang menjadi panutan di Indonesia memfatwakan kepala itu katanya kepala wanita, rambut wanita boleh dibuka, gak ada keterangannya dalam Al-Quran. Salah itu, karena di dalam Al-Quran jelas wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah wanita itu, kaum wanita memasang kerudungnya pada dadanya. Mengapa kerudung itu dipasang pada dada? Yang namanya kerudung itu penutup kepala, penutup rambut. Lalu mengapa dipasang pada dada? Sebelum ayat ini turun, orang-orang Arab itu yang perempuan pakai kerudung. Walaupun pakai kerudung, tapi kerudungnya ke belakang. Karena ke belakang, lehernya kelihatan, dada bagian atas kelihatan. Maka oleh Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kerudung itu dipasangkan pada dada. Sehingga apa? Sehingga anting dan telinga gak kelihatan, leher gak kelihatan juga. Itu namanya hijab syar'i. Itu yang perempuan ya, artinya ya seperti itulah. Itu sudah syar'i. Kalau yang laki-laki hijabnya, kalau jumhur mayoritas ulama antara pusar dan lutut pakaiannya. Itu kalau laki-laki. Sebagian ulama salaf ini khilaf lagi. Gimana pemain sepak bola? Pemain sepak bola itu kan celana pendek di atas lutut. Ini ikut sebagian ulama salaf. Yang paling ringan itu laki-laki auratnya. Sebagian ulama salaf mengatakan auratnya laki-laki itu cuma kemaluan depan dan belakang. Ada yang lebih ringan lagi. Sebagian ulama salaf aurat laki-laki cuma yang depan aja, yang belakang dibuka gak apa-apa. Jadi saudara, misalnya ada orang jumpa orang dulu pakai koteka. Tahu koteka? Koteka itu alat ya, dimasukkan pada alat depan lalu diikat, yang di belakang dibiarkan. Itu sudah sesuai aurat menurut sebagian ulama salaf. Itu berhijab secara syar'i, tapi jangan dipakai di sini. Kalau di sini dianggap orang gila itu. Ini masalah aurat ya. Jadi kita harus tahu. Nah, ini sebagian salafi, terutama yang laki-laki, pakai busana, busananya pakai celana cingkrang di atas mata kaki. Tiap hari pakai celana terus, lalu dibilang sunnah. Enggak betul itu. Mengapa? Memangnya Rasulullah tiap hari pakai celana? Enggak tiap hari orang Arab pakai celana, pakai gamis biasanya. Dan seandainya sampai mata kaki atau di bawah mata kaki itu gak apa-apa. Kalau umat Islam sekarang gak apa-apa. Kita ini pakai sarung di bawah mata kaki gak apa-apa, tidak haram. Kalau salafi mengharamkan. Mengapa? Karena yang haram itu kalau busana laki-laki di bawah mata kaki itu yang haram kalau tujuannya sombong. Kalau umat Islam itu sombongnya bukan itu sekarang. Yang sombong itu kalau ke masjid tiap hari bawa alpad, itu baru sombong itu. Kalau gak bawa alpad gak mau ke masjid, baru sombong. Kalau cuma karena sarung di bawah mata kaki itu gak sombong. Mengapa? Rata-rata masyarakat kita sarungnya murah-murah. Kadang-kadang sarungnya hadiah dari masjid. Dan ada sarung, saya pernah dapat sarung dulu, mungkin harganya 20.000. Setiap dinaikkan ke atas dapat 5 langkah, turun lagi ke bawah itu. Masa seperti itu diharamkan itu? Ini masalah busana. Dan busana ini kata para ulama itu tergantung budaya. Kita ini gak harus seperti orang Arab kalau busana. Ini masalah pakaian. Saya kira bisa difaham ya ibu yang bertanya. Pertanyaan terakhir. Ya ini. Salam.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin bertanya Pak Kiai mengenai dua hal. Yang pertama adalah terkait masalah thariqat Pak Kiai. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas Pak Kiai apa itu thariqat dan juga bagaimana hukumnya. Dan juga dalam konteks kita menjalankan prinsip dan ketentuan syariat, apakah kita boleh untuk mencukupkan diri bersandar ataupun mempelajari 4 mazhab imam saja gitu Pak Kiai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa hukum kita membenci para Wahabiyah Pak Kiai? Sebagaimana mereka membenci kita karena mereka itu menyimpang Pak Kiai. Dan juga apa kemudian irisan pemersatunya antara kalangan Wahabiyah dan juga Asy'ariyah dalam bingkai sebagai Islam sebagai agama Pak Kiai. Mungkin itu saja. Yang pertama, hukum bertasawuf atau bertarekat. Bertasawuf atau bertarekat itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Untuk menyucikan hati. Karena tasawuf ini bagian dari 3 pilar ajaran Islam. Dalam hadis Jibril itu, malaikat Jibril bertanya 4 perkara kepada Rasulullah SAW. Pertama, bertanya tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam. Ini berarti Islam ya, berarti ilmu fikih. Kedua, bertanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman, berarti ini ilmu akidah. Ketiga, ditanya tentang ihsan, ini ilmu tasawuf. Kalau orang ini tidak bertasawuf, agamanya kurang, tidak sempurna. Karenanya bertasawuf itu hukumnya wajib. Dan tidak bid'ah bertasawuf, malah wajib hukumnya, agar kita ini bersih dari penyakit hati. Karena tasawuf ini kata Imam Ghazali kuncinya ada 3. Pertama, menyucikan hati dari berbagai penyakit. Ini tasawuf. Membersihkan hati itu wajib hukumnya. Yang kedua, berzikir tak pernah henti. Takbiratul ihramnya tasawuf itu, kita ini kalau sholat kan takbir, itu berzikir, gak pernah berhenti. Ini dibid'ahkan oleh Wahabi. Kita ini kalau habis sholat zikirnya panjang, mereka pergi, bid'ah. Gak bid'ah, karena zikir ini dianjurkan terus menerus memang. Yang ketiga, setelah zikir terus menerus, lalu akan menghasilkan fana kepada Allah. Fana itu artinya apa? Selalu ingat pada Allah. Itu fana. Itu yang disebut dengan maqam ihsan. Itu ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, kita wajib bermadhab. Kalau di Indonesia ini madhabnya kita ikut madhab Imam Syafi'i. Yang ketiga, bagaimana hukumnya berinteraksi dengan Wahabi? Berinteraksi dengan Wahabi ya, itu muamalah. Muamalah dengan Wahabi itu hukumnya gak apa-apa. Cuma kalau sampai persahabatan itu dirinci. Kalau persahabatan itu secara zahir, kita teman baik cuma luaran aja, itu makruh hukumnya. Kalau persahabatan itu secara batin sampai menjadi teman karib, teman akrab, itu hukumnya haram. Jadi dilihat. Jadi dilihatlah. Lalu menyikapi Wahabi kita ini bagaimana? Ini tugas para asatid, para ulama dan orang yang mampu, wajib berdakwah kepada Wahabi agar mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syubhat-syubhat Wahabi diungkapkan, itu hukumnya wajib. Wajib menjelaskan syubhat-syubhat orang Wahabi. Jadi begitu, wajib hukumnya. Ini tugas para ulama. Kalau mereka gak mau, ya sudah, kita gak ikut-ikut kalau gak mau. Selama mereka mau, wajib. Dan alhamdulillah ya, dakwah para asatid ini cukup berhasil. Karena di mana-mana, ya di Pekanbaru, di Jawa, di mana-mana banyak masyarakat Wahabi, bahkan ustadz-ustadz Wahabi yang sudah bertaubat kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah banyak.
Jadi jawabannya seperti itu. Saya kira itu ya pertanyaan terakhir. Dan menutup kuliah subuh pagi kali ini sudah 1 jam dari tadi. Kita sudah 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan ini para asatid yang lain banyak yang tidak datang, mungkin kuliah di luar atau karena mungkin tahun baru semalam. Tapi tahun barunya berzikir ya, bukan tahun baru bakar mercon. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjaga kita semuanya di dalam bingkai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma qassim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.